Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Sehat, Ibu. Alhamdulillah sehat. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, apakah bisa membantu Ibu untuk membimbing berdoa? Bisa, Bu. Baik, teman-teman semua. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Arif. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kalian masih ingat tidak pembelajaran sebelumnya? Apa itu? Bangun datar. Lingkaran, Bu. Ya, lingkaran benar. Lingkaran itu termasuk bangun datar. Nah, hari ini kita akan mempelajari yang berhubungan dengan bangun datar, yaitu bangun ruang sisi datar. Sebelum memulai, apa sih itu bangun ruang sisi datar? Nah, kali ini kalian akan mengamati bangun ruang yang akan Ibu tampilkan. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah. Sudah, Bu. Nah, di tampilan kalian ada dua bangun ruang, yaitu bangun ruang A dan bangun ruang B. Nah, coba kalian amati apa yang bisa kalian dapat dari kedua bangun ruang ini. Nah, bangun ruang ini termasuk bangun ruang sisi datar. Kalian bisa mendapatkan pengertian dari dua bangun tersebut. Pengertian bangun ruang sisi datar dari dua bangun tersebut. Nah, kalian ini akan mengamatinya secara berkelompok. Ibu akan membuat sebuah ruangan Zoom untuk kalian berdiskusi. Oke? Coba kalian screenshot atau foto yang di layar kalian untuk nanti Zoom waktu ruangan kita bisa mengamati bersama-sama. Sudah? Sudah, Bu. Oke, sudah. Ini Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian memahami dan mengamati dua bangun ruang tersebut bersama teman-teman. Ya, Bu. Sudah ada? Silakan masuk. Jadi gimana Nah, tadi soal itu gambarnya. gambarnya? Sama enggak? Beda kayaknya ya. Beda. Kayaknya tuh ya yang gambar A itu kayak lebih Satu ke lebih besar, satu lebih persegi. kecil. Kalau untuk gambar A itu lebih persegi ya. Kalau B menurut Sundari persegi panjang. Mungkin ada yang sama, mungkin banyak sisinya mungkin. Jadi berbeda ya gambarnya ya? Iya, Beda berbeda. sih kalau menurutku. Dari ciri-ciri mereka sih sepertinya sama sih, ya kan? Ya nggak sih? Ciri-cirinya. Beda lah itu bangunannya. Yang pertama kan dia panjangnya tuh sama gitu kan. Itu bagus. Iya, bangunan yang kedua ada bedanya gitu, nggak sama semua. Berarti beda. Nah, intinya panjang, lebar, sama tingginya itu beda gitu, kawan-kawan. Iya, beda kan. Nah, Nana, apakah sudah mendapatkan apa yang kalian amati? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Coba kelompok 1, bisa kalian jelaskan apa yang kalian dapat dari pengamatan yang tadi? Dari dua bangun yang kami amati, yang pertama, keduanya memiliki 6 sisi. Yang kedua, memiliki 8 titik sudut. Yang ketiga, memiliki 12 rusuk. Dan yang terakhir, memiliki ruang. Terima kasih, Navita Sari. Dan apakah kedua bangun tersebut sama? Sama, Bu. Terima kasih. Kelompok 2,
Bisa tolong salah satu jelaskan apa yang kalian dapat dari pengamatan tadi? Saya, Ibu, saya perwakilan dari kelompok 2. Ya. Pertama, bangun B memiliki 3 sisi yang berhadapan, sedangkan bangun A sisinya semua sama. Kedua, sama-sama memiliki 8 titik sudut. 3, sama-sama memiliki 12 rusuk, tetapi bangun B memiliki 2 ukuran panjang dan pendek. Begitu, Ibu. Terima kasih, Trilia. Dan apakah kedua bangun tersebut sama? Berbeda, Ibu. Oh, berbeda. Nah, dari dua penjelasan tadi, dari dua kelompok ini, ternyata memiliki dua pendapat yang berbeda. Kelompok satu menyatakan bahwa dua bangun tersebut adalah sama, sedangkan kelompok 2 mengatakan bahwa dua bangun tersebut berbeda. Nah, untuk mencari kebenarannya, kita akan mencarinya melalui internet dan buku yang sudah Ibu berikan di grup WA. Nah, kalian mencarinya berkelompok, berdiskusi dengan teman. Setelah ini juga Ibu akan membuat room seperti yang sebelumnya untuk berdiskusi kalian. Ibu akan beri waktu 20 menit untuk mencari kebenaran dari dua masalah tersebut. Oke, Bu. Oke, Bu. Silakan join. Udah nyari juga sih di internet. Nah, ternyata kedua bangun tersebut berbeda sih. Memang ada kekeliruan kita tadi saat ngapain ke Ibu. Iya, aku juga lihat tadi di buku Ibu juga beda. Gimana tuh? Ini berbeda lah ya kita buat ya. Kita lihat yang dari internet sama buku tadi itu berarti ya kan? Iya, betul. Nah, tadi aku juga lihat gitu kan, ternyata kedua bangun itu yang satu bangun balok, yang satu bangun kubus, yang B yang A bangun kubus, yang B-nya bangun balok tuh. Nah, juga tadi aku dapet sih ciri-cirinya di internet gitu. Karena ciri-ciri mereka kan berbeda. Mungkin nanti kalau ditanya kita bisa sih nyampein ke Ibu gitu. Oke? Oke juga tuh boleh. Nengok di internet kan, yang masalah dua bangun datar tadi. Pokoknya pas tengok di internet, sama rupanya pendapat sama kita, sama-sama berbeda rupanya dua bangun datar itu. Kalau menurut kalian ada nyari di tempat lain nggak? Di buku lain, atau apa gitu? Aku juga udah nengok di buku Ibu, karena di buku Ibu juga berbeda. Yang satu kan bangun ruang kubus, satu lagi bangun ruang balok. Jadi panjang lebar tingginya beda, begitu. Apakah kalian sudah siap berdiskusinya? Sudah, Bu. Sudah menemukan jawabannya? Sudah. Nah, bisa salah satu kelompok menjelaskan apakah kedua bangun tersebut sama atau tidak? Saya, Bu. Ya, silakan dari Putri. kelompok. Silakan. Jadi, Bu, dari kedua sumber tadi, yaitu buku yang Ibu berikan dan internet tadi, Bu, ternyata jawabannya itu kedua bangun tersebut itu berbeda, Bu. Kalau bangun A itu ternyata bangun kubus. Nah, bangun kubus merupakan bangun ruang sisi datar yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya memiliki sama panjang. Terdapat sifat-sifat kubus yang kami peroleh dari internet dan buku, yaitu yang pertama, kubus memiliki 6 sisi berbentuk persegi. Yang kedua, semua sisi dan bangun kubus memiliki ukuran serta dimensi yang sama.
Kemudian yang ketiga, ciri-cirinya semua sudut bidang kubus membentuk garis bidang 90 derajat. Yang keempat, setiap sisi bangun kubus berhadapan dengan 4 sisi lainnya dan sama besarnya. Kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Kubus memiliki 12 diagonal sisi atau diagonal bidang. Kemudian kubus memiliki 4 diagonal ruang. Dan yang terakhir, kubus memiliki 6 buah bidang diagonal berbentuk persegi panjang. Nah, kemudian bangun yang B itu kan bangun balok, ada juga ciri-ciri bangun balok yang membedakan kedua bangun tadi itu. Nah, kalau ciri-ciri bangun balok ini, Bu, dia yang pertama memiliki 6 buah bidang sisi yang berbentuk persegi panjang dan panjang sisi yang saling kongruen. Yang kedua memiliki 4 buah diagonal ruang dan 12 buah diagonal bidang. Kemudian memiliki 8 buah titik sudut dan seluruhnya siku-siku. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri dari balok memiliki 12 rusuk dan 6 pasang rusuk tersebut berhadapan sama panjang. Nah, itu Bu yang kami peroleh dari internet. Intinya dari kedua bangun A dan B tadi itu ternyata jawabannya adalah berbeda, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Putri sudah menjelaskan ternyata perbedaan mereka itu berdua itu berbeda ya. Nah, kelompok 2 apakah sama atau berbeda pendapatnya? Sama Bu, jawabannya kelompok 1. Oke. Dari yang dijelaskan si Putri tadi, itu kan ada sifat-sifat yang terdapat di bangun kubus dan bangun balok. Nah, apakah ada dari kalian yang ingin bertanya atau kurang paham di bagian sifat-sifat tersebut? Saya, Bu, ingin bertanya. Silakan, Rizky Sundari. Kan ada diagonal bidang sama diagonal ruang. Nah, itu letaknya di mana ya, Bu? Apakah sama dengan diagonal bidang datar? Baik, Rizky Sundari, terima kasih. Nah, kalian masih bingung ya di mana bagian diagonal bidang dan diagonal ruangnya? Nah, kalau diagonal bidangnya tuh sama seperti diagonal bidang pada bangun datar. Sekarang Ibu akan jelaskan dan Ibu tunjukkan di mana letak diagonal bidang dan diagonal ruang. Apakah terlihat? Terlihat, Bu. Oke. Nah, diagonal bidang itu dia terletak di sini, di bagian luar. Dia itu arti diagonal bidang itu adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang atau sisi. Artinya titik yang saling berhadapan di dalam satu bidang. Nah, kalau misalnya kalian di ruangan, bidang itu adalah dindingnya. Oke, nah jadi mereka itu saling berhadapan dalam satu dinding, dalam satu sisi atau bidang. Nah, contohnya kalau di sini diagonal bidangnya itu E ditarik ke B, itu diagonal bidangnya. Bisa juga F ditarik ke A. Oke. Nah, sekarang kalau diagonal ruang itu garis yang berasal dari titik yang berhadapan di luar bidang. Artinya, dua garis itu tidak dalam satu bidang, tidak dalam satu sisi. Yang dimana, jika kalau kita contohkan itu titik sudut E akan ditarik ke titik C. Nah, dia di dalam ruangan, dia di dalam kubus atau balok ini. Dia nggak boleh di luar. Kalau di luar itu sudah termasuk diagonal bidang. Oke. Contoh yang lain, misalnya di bagian kubus. Kalau di kubus, misalnya titik A akan ditarik ke G. Dan titik B akan ditarik ke H. Nah, makanya diagonal ruang hanya ada 4. Karena sudut yang saling melengkapi itu ada 4.
Apakah Rizky Sundari sudah mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti. Makasih ya, Bu, penjelasannya. Sama-sama Rizky Sundari. Nah, dari dua bangun tadi, dari dua masalah tadi, kalian bisa mendapatkan arti bangun ruang sisi datar. Dari sifat-sifat dari yang kalian dapat, itu bisa berkaitan dengan bangun ruang sisi datar. Ya, ada yang bisa menyimpulkannya? Saya, Bu. Oke, Sundari, Bentar ya, Bu. silakan. Ya, Suara Sundari kedengaran, Bu? dengar. Ya. Bentar ya, Bu. Jadi kesimpulannya itu bangun ruang sisi datar merupakan bangun ruang dengan sisi berbentuk datar, memiliki rusu yang lurus dan tegak, serta memiliki titik sudut. Itu, Bu, yang bisa Sundari simpulkan. Nah, benar. Dari yang bisa Sundari simpulkan itu benar ya. Karena bangun ruang sisi datar itu dia bangun ruang yang memiliki sisi datar. Dia nggak boleh melengkung atau bergelombang, dia harus lurus atau datar. Jadi kalau misalnya nanti ada bangun ruang yang semuanya datar dan semuanya lurus, nah dia dipastikan bangun ruang sisi datar. Ada yang ingin bertanya kembali? Oke, Alvina, ada yang ingin ditanyakan? Jadi Alvina mau bertanya, Bu, apakah ada bangun ruang lain selain bangun ruang sisi mendatar, Bu? Oke, terima kasih Alvina. Ada. Dia ada bangun ruang selain bangun ruang sisi datar itu. Itu namanya bangun ruang sisi melengkung. Tapi kalian mempelajarinya di kelas 9. Contoh dari sisi bangun ruang sisi melengkung itu adalah bola. Bola, gelas, botol. Nah, itu termasuk bangun ruang sisi melengkung. Ciri-cirinya dia terbalik dengan bangun ruang sisi mendatar. Jika sisi mendatar tuh bentuknya harus mendatar dan lurus. Nah, kalau di sisi melengkung dia bisa mendatar namun ada yang melengkung juga. Ya, kalau misalnya bangun ruang yang salah satu sisinya melengkung, itu bisa dipastikan dia adalah bangun ruang sisi melengkung. Di kelas 8 ini kalian hanya mempelajari bangun ruang sisi mendatar saja. Apakah Alvina sudah mengerti? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Baiklah, tidak ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Oke. Sampai sini perjumpaan kita hari ini. Semoga kalian mengerti apa yang kita pelajari hari ini. Dan semoga kalian selalu sehat dan rajin belajar. Amin. Ya. Ya, Bu. Oh ya, mengingatkan besok di pertemuan berikutnya kalian harus membawa peralatan seperti gunting atau cutter ya. Kita akan membuat jaring-jaring bangun ruang. Oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, Bu. Sekian pertemuan kita. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.